Bismillahirrahmanirrahim. Wa id ja'alnal baita ay jami'al harami matabatan linnasi ay murajja'an lahum wa innahum yatubuna ilaihi kullu amin bi a'yanihim aw bi amsalihim kama qalahu al-Hasan wa muradu la yansarifu anhu ahadun illa wa huwa yatamanna udu ilaihi kama qalahu Ibnu Abbasin wa mujahidun awil makna ja'annal ka'bata maudi'a thawabin yusabuna bihajjihi wa timarihi wa amna ay maudi'a amina liman yaskunuhu wa yalja'a ilaihi minal a'da'i wal khasafi wal mashi aw aminan min hajjihi min adabil akhirati min haitsu annal hajja yajibu ma qablahu wa hamila ba'duhum hadhil kalimati alal amri ala sabilit ta'wili wal makna anna Allah ta'ala umiran nasa bi ay yaj'alu dhalikal mawdi'a aminan minal gharati wal qatli wa kanal baitu muhtaraman bi hukmillahi ta'ala wa takhadu min maqami Ibrahim musalla ruya an Sa'id ibn Jubairin an Ibni Abbasin anna Ibrahim alaihi salamu kana yubnal baita wa Ismaila yanawaluhul hijarata wa yaqulani rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim falamma irtafa'al bunyana wa dha'afa Ibrahim an wad'il hijarati qama ala hajarin wa huwa maqama Ibrahim alaihi salam wa qara Ibnu Katsirin wa Abu Amrin wa Hamdata wa Asimin wal Kusai wa takhadu bi kasril kha'i wattakhidu bi kasril kha'i ala sighatil amri qala Qatadata wa Suddiyu amrun umiru ayyasilu indahu wa ala hadha wa hadhil jumlatu kalamu i'tiradin fi khilalin dzukira qissata Ibrahim alaihi salamu fa ka'annahu ta'ala qala wa id ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna wattakhidu antum ya ummata Muhammadin min maqami Ibrahim musalla wa taqdiru ana lamma syarafnahu wa wassafnahu bi kaunihi mathabatan linnasi wa amna fattakhidu qablahu li anfusikum wa qara'a Nafi'un wa Ibnu Amirin wattakhadu bi fathil kha'i ala sighatil madi wa huwa ikhbarun an waladi Ibrahim annahum ittakhadu min maqamihi musalla wahidna ila Ibrahim wa Ismaila ay umirna huma an tahhira baitiya ay bi anna assasahu ala taqwa wa qila ma'dahu urfan arifan nasa ay yubna tahharata lahum minni khajjuhu wa zaruhu wa aqamu fihi lit-ta'ifina wal akifina war ruk'a'is sujudi jam'u raki'in wa sajidin fal muradu bit-ta'ifina min may yaqsudul baita hajan aw mu'tamiran wa yatufu bihi wa bil akifina may yuqima hunaka wa yujawiru wa bir raqis sujudi may yusalla hunaka qala ata'un wa idza kana syakhsu ta'ifan wa huwa minat ta'ifina wa idza kana jalisan
wa huwa minal akifina wa idza kana musalliyan wa huwa minar ruk'is sujudi thumma idza fassarna at-ta'ifina bil ghurabai wa hina idin tadullul ayat ala an tawafa anna tawafa lil ghurabai afdalu minas surati ruya an ibni abbasin wa mujahidin wa ata'un anna tawafa li ahlil amsari afdalu was salati li ahli makkata afdalu wa id qala ibrahimu ij'al hada wallahu a'lam bishawab. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Sama-sama kita hormati orang tua kita Abi Haji Nasruddin beserta keluarga besar, para ustaz, hadirin segenap jamaah Majelis Ta'lim Hifdzul Amal yang dimuliakan Allah. Mari sama-sama kita lanjutkan pengajian Tafsir Munir. Sudah sampai surah Al-Baqarah ayat 125. Kalau di ayat-ayat sebelumnya Allah membahas tentang keutamaan Nabi Ibrahim untuk 3 golongan sekaligus. Jadi yang mempertemukan di antara 3 golongan yang memusuhi Nabi Muhammad, yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, orang musyrik Mekah. Ini 3-tiganya musuh Nabi. 3-tiganya musuh Nabi, maka kemudian dipertemukan oleh Allah, diambil pongkol yang sama, yaitu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu nanti juga keturunannya yang menurunkan orang-orang Yahudi. Nabi Ibrahim juga yang keturunannya nanti menurunkan orang-orang Nasrani. Nabi Ibrahim juga nanti yang keturunannya menurunkan orang-orang musyrik Arab. Nah, di antara orang-orang Arab itu, di antara orang-orang Quraisy, kemudian Allah pilih Bani Hashim. Di antara Bani Hashim kemudian Allah pilih Bani Abdul Muttalib, kemudian Allah pilih Abdullah, dan Allah pilih junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi atasnya semua pokoknya sama, yaitu Nabi Ibrahim. Ini untuk menjadikan mereka, untuk membuat mereka tidak punya alasan untuk menentang Nabi Muhammad. Orang Yahudi nggak ada alasan lagi, karena ternyata memang Nabi Muhammad ajarannya sama dengan Nabi Ibrahim. Orang Nasrani nggak ada alasan untuk mengingkari Nabi Muhammad, karena yang dibawa Nabi Muhammad sama dengan Nabi Ibrahim. Orang musyrik juga lebih-lebih nggak ada urusannya dia ingkar kepada Nabi Muhammad, selain karena memang satu pongkol yang sama, masih saudara juga. Itu masih saudara semua itu Quraisy di Mekah. Ya Abu Jahal, ya kalau diurut-urutin ya kayak orang kampung Dukuh kan masih saudara semua ya, masih saudara. Sampai ya diurutin ke atasnya itu pasti masih saudara. Maka tidak ada alasan mereka untuk memusuhi Nabi Muhammad, karena semuanya asalnya, atasnya semuanya adalah Nabi Ibrahim. Ini keutamaan Nabi Ibrahim. Nah, berikut ini memang beberapa ayat ke depan nanti, selain keutamaan Nabi Ibrahim, Allah akan menerangkan kepada kita keutamaan Baitul Haram, keutamaan tanah Makkah. Maka pada ayat di sini Allah berfirman, qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin wa idz ja'alnal baita mathabatan lin-nasi wa amna, ila akhir ayat. Wa idz ja'alna, dan ingatlah ketika kami menjadikan al-baita ay jami'al harami. Ingatlah ketika kami menjadikan seluruh tanah haram, kami jadikan mathabatan linnas, mathabatan sebagai tempat kembali, linnasi untuk manusia, ay marji'an lahum, yaitu tempat kembali untuk manusia. Fa innahum, maka sesungguhnya manusia yatubuna ilaihi, itu kembali ilaihi kepada Baitul Haram, kulla amin, setiap tahun, bi a'yanihim, dengan pembesar-pembesar mereka, atau bi amtalihim, atau dengan sepadan mereka, kama qaulal hul Hasan, sebagaimana keterangan yang dikatakan oleh Imam Al Hasan. Ini penafsiran yang pertama. Au al muradu la yansarifu anhu ahadun. Penafsiran yang pertama, kalau kita artikan secara bebas itu, dan ingatlah ketika kami jadikan tanah haram sebagai tempat kembali untuk semua orang. Artinya tanah haram itu bukan hanya Baitullah Ka'bah saja, tapi seluruh tanah haram itu memang untuk orang yang sudah ke sana, bawaannya pengen balik lagi. Betul apa betul? Bawaannya kangen pengen ke sana lagi. Dan bukan hanya Baitullah atau Ka'bah saja, tapi
jami'al haram, seluruh tanah haram. Di luar Masjidil Haram, di situ ada lorong-lorongnya, kemudian juga ada jalan-jalan di mana kita keluar Masjidil Haram itu nanti ada tempat yang namanya Maulid Nabi, tempat kelahiran Nabi. Itu semua memang membuat orang-orang itu kangen dan ingin balik lagi ke situ. Allah sudah tetapkan ini bahwa tanah haram semuanya itu akan menjadi tempat kembali manusia, di mana orang kalau udah sampai sana itu pasti ingin kembali lagi. Dan kembalinya ke sana itu bi ayanihim wa bi amsalihim. Kadang-kadang ke sana ya ketemu sama bos-bosnya dia, ya ketemu dengan pembesar-besar, tapi kadang-kadang juga ketemu dengan sepadan. Artinya kalau udah sampai sana semuanya sama. Kalau udah sampai sana mengunjungi Baitullah, semuanya sama, pakaiannya ihram semuanya. Nggak ada yang pakai penang, nggak ada yang pakai nemtek, ya nggak ada yang pakai pangkat berapa, bintang berapa tuh jenderal, sama semuanya. Bi ayanihim au bi amtalihim, atau dengan sepadan, semuanya sama. Ini penafsiran pertama, bahwasannya kami jadikan tanah haram seluruhnya sebagai tempat kembali untuk manusia. Penafsiran yang kedua, awil muradu la yansarifu anhu ahadun, atau yang dimaksud la yansarifu anhu ahadun, tidak akan berpaling dari tanah haram siapa ahadun, satu orang pun, illa wa huwa yatamannal auda, kecuali orang itu akan berangan-angan untuk kembali ilaihi, kepada tanah haram, kama qala Ibnu Abbasin wa Mujahidun, sebagaimana keterangan dikatakan oleh Ibnu Abbas dan Mujahid. Menurut Imam Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas dan Imam Mujahid, yang dimaksud dengan kami jadikan tanah haram itu sebagai tempat kembali, itu maksudnya setiap orang yang menuju ke sana itu pasti ngimpi dan pengen banget untuk balik lagi ke sana. Itu yang namanya mata batal linnas, tempat kembali. Jadi saya ulang lagi, kalau pengertian yang pertama atau maksud yang pertama, mata batal linnas, tempat kembali untuk manusia, maksudnya tanah haram itu di mana seluruh orang kumpul, baik pembesar maupun rakyat jelata, semuanya kumpul, tempat kembali. Mirip-mirip dengan keadaan yang nanti ada di padang mahsyar. Semuanya sama, pakaiannya putih-putih. Penafsiran kedua, menurut sahabat Ibnu Abbas dan juga Imam Mujahid, yang dimaksud dengan mata batal linnas, tanah haram itu Allah jadikan sebagai tempat kembali, maksudnya orang yang sudah ke sana pasti dia akan punya mimpi, pasti dia akan punya keinginan untuk balik lagi ke sana. Kalau ada rizkinya, kita juga berangkat bareng-bareng ke sana. Ya nggak usah sering-sering, setahun 2 kali aja. Kumpulin. Bikin panitia ketuanya Bang Ajis. Ya nabung buat umroh, kumpul bareng di sono. Tapi emang kalau kumpul di sono, saudara, ya harus benar-benar punya niat ibadah. Artinya jamaahnya, kemudian kalau yang niat hatamannya hataman, jangan pindah ngopi doang. Ngopi sono, yang diomongin ngoret lagi. Di hotel kumpul ngomongin ngoret lagi. Tapi jangan kalau ke sana ya memang niatnya niat ibadah. Jadi jamaah sama-sama di sana. Nanti udah selesai umroh, ambil lagi mikot, umroh lagi, begitu. Ini yang dimaksud penafsiran kedua, yaitu orang yang sudah di sana pasti pengen balik lagi ke sana. Nah, pengertian yang ketiga, tafsir yang ketiga. Jadi ada banyak pendapat ulama yang oleh Syenawi Banten di sini dikutip. Mata batal linnas, Allah jadikan tanah haram itu sebagai tempat kembali semua orang. Maksudnya awil makna ja'alnal Ka'bah, kami jadikan Ka'bah, kata Allah, maudi'a thawabin, mathabatan dari kata thawab atau ganjaran, sebagai tempat ganjaran, yuthabuna bihajjihi, yang manusia diganjar karena hajinya, wa'timarihi, dan karena umrohnya. Ini yang ketiga, wa idh ja'alnal baita mathabatan linnas, dan ingatlah ketika kami jadikan tanah haram sebagai tempat ganjaran atau sebagai tempat balasan. Maksudnya orang yang umroh ke sana atau orang yang haji ke sana pasti akan Allah balas. Balasannya itu laisa lahu jazaun illal jannah, kecuali sorga balasannya itu. Kami jadikan kata Allah, kami jadikan tanah haram itu sebagai tempat kembali untuk manusia. Wa amnan, dan juga kami jadikan tempat yang aman. Ai maudi'a amnin, maksudnya tempat yang aman, liman yaskunuhu, untuk orang yang
berdiam diri atau orang yang mukim di Baitul Haram, yang di Baitul Haram, yang di tanah haram. Wa yalja'u ilaihi, dan orang yang mengungsi ke sana, minal a'da'i, dari musuh-musuh, wal khosafi, dan juga minal a'da'i, dari musuh, aman dari musuh, wal khosafi, dan dari azab, wal masakhi, dan dari kutukan, maskhi. Au aminan, atau kami jadikan orang itu aminan, orang yang diam di sana, aminan sebagai orang yang aman, min hajihi, karena hajinya orang tersebut, min adabil akhirah, aman dari apa? Dari siksa akhirat. Min haitsu innal hajja yajibu ma qabilahu, dengan alasan bahwa sungguhnya haji itu wajib ma qabilahu, apa yang menerima haji. Wa hamala ba'duhum hadhil kalimah alal amri ala sabil ta'wil, dan membawa, maksudnya menafsirkan sebagian ulama, hadhil kalimati, akan kalimat ini, amnan ini, alal amri ala sabil ta'wil, yaitu untuk memerintah, amar ala sabil ta'wil, atas jalan ta'wil, perintah maksudnya. Allah mengatakan di sini, berfirman, kami jadikan tanah haram itu bukan hanya sebagai tempat kembali manusia, tapi juga kami jadikan sebagai tempat yang aman. Kami jadikan sebagai tempat yang aman untuk orang yang tinggal di sana. Aman, nyaman, sehat, tentrem. Pokoknya ya Bang Bian ya. Pokoknya aman, nyaman yang tinggal di sana. Untuk orang yang ngungsi, pendatang. Untuk pendatang yang tinggal di sana, nyaman juga. Banyak Madura di sana. Banyak di Mekah itu. Orang Madura di sana juga. Ya kadang kita kalau kehabisan rokok beli sama dia. Gudang garam 80.000. Mahal banget. Itu orang, bukan hanya orang Madura, orang Sunda, orang Jawa yang ngurusin catering di sana. Itu kan orang kita semua. Itu dijamin aman di sana. Mata batal nasi wa amna. Penduduk asli sana juga aman, yang mengungsi ke sana juga aman. Atau pengertian aman di sini artinya orang yang datang ke tanah haram untuk haji atau umroh, dia akan aman dari siksa Allah nanti di akhirat. Amin. Emang kata-kata amana yang artinya beriman itu dengan kata amina ya'manu yang artinya aman itu mirip-mirip. Artinya kalau orang yang beriman, amana yu'minu, insyaallah aman dari siksa Allah. Nah, adapun yang terakhir, bagian terakhir kita baca tadi, ini ayat bisa juga menurut para ulama ini ditakwilkan bahwa ini merupakan satu petunjuk perintah tentang wajibnya haji atau umroh. Umroh itu wajib, saudara. Umroh itu bukannya sunnah, wajib. Orang wajib umroh meskipun sekali seumur hidup itu wajib umroh. Itu kenapa? Itu sebabnya saat kita haji itu pasti ada umrohnya. Ya kalau kita mau tamattu ya tamattu, kalau kita mau ifrad, kalau kita mau kiron ya kiron. Tapi pasti ada umrohnya, umroh dan haji. Makanya saya katakan tadi umroh itu bukan sunnah, wajib. Maka dalam pelaksanaan haji pasti ada umrohnya. Orang yang para ulama yang berpendapat tentang ayat ini bahwa ini ayat bisa ditakwil tentang kewajiban perintah untuk melaksanakan haji atau umrah. Wal makna, maksudnya gimana? Artinya, maknanya sesungguhnya Allah amaron nasa, memerintahkan manusia bi ayyaj'alu dzalikal mawdu' aminan. Mohon maaf, jadi bukan perintah untuk haji tapi untuk menjaga tanah ini supaya menjadi tanah yang aman. Allah memerintahkan tanah haram itu, dzalikal mawdu', tempat itu, aminan, sebagai tempat yang aman, minal gharati, dari serangan, wal qatli, dan pembunuhan. Fakanal baitu muhtaraman bihukmillahi ta'ala, maka jadilah Baitul Haram itu muhtaraman, dimuliakan, bihukmillahi ta'ala, dengan hukum Allah Ta'ala. Jadi saya ulangi lagi, yang dimaksud di sini ditakwil ini adalah bukan perintah haji atau umrah. Kalau perintah haji dan umrah jelas walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Adapun wa id ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna, kami jadikan tanah haram itu sebagai tempat kembali dan tempat yang aman, itu bisa ditakwil bahwa Allah mewajibkan Mekah, tanah haram, menjadi tempat yang aman.
nggak boleh ada yang terbunuh di sana, nggak boleh ada serangan di sana. Memang hadirin, sebelum Islam masa jahiliyah itu memang tanah haram, terutama ya kisaran wilayah-wilayah Baitullah atau Ka'bah di situ itu benar-benar dimuliakan. Sampai-sampai orang kalau punya musuh, dibunuh bapaknya misalnya, dia dibunuh bapaknya di daerahnya, dibunuh, ketemu di situ, ketemu di Ka'bah atau ketemu di tanah haram, nggak berani ngapa-ngapain, karena memang dimuliakan dan dihormati. Nggak ada yang boleh terbunuh di sana, nggak ada yang boleh diserang di sana. Goroh itu diserang, nggak boleh ada yang namanya pertumpahan darah itu di tanah haram. Jadi ini satu dalil yang mewajibkan bahwa di tanah haram itu tidak boleh ada pertumpahan darah. Nabi Muhammad SAW ketika Fathu Makkah juga seperti itu. Beliau juga masuk, waktu itu ada yang namanya Abu Sufyan negosiasi, lobby. Nabi Muhammad udah datang dengan puluhan ribu pasukan karena perjanjian Hudaybiyah waktu itu diingkari. Gencatan senjata, tidak ada yang boleh saling menyerang antara kubu Mekah dan Madinah. Ternyata oleh mereka dirusak. Sama Nabi didatengin puluhan ribu dari Madinah juga dan dari luar Madinah juga yang udah masuk Islam. Tapi Nabi ke sana tetap di luar Makkah, sebelum masuk kota Makkah tetap negosiasi. Abu Sufyan tetap minta negosiasi dan oleh Nabi kemudian ya diain. Maka di situ Nabi bilang kepada Abu Sufyan, bilang Abu Sufyan, orang-orang Mekah, coba bilangin orang-orang Mekah, siapa yang berada di rumahnya masing-masing aman, siapa yang berada di Masjidil Haram aman, siapa yang berada di rumahnya Abu Sufyan itu ya udah pemimpinnya saat itu, siapa yang ada di rumah Abu Sufyan aman. Begitu Nabi masuk Mekah emang nggak ada orang di jalan-jalan nggak ada, karena itu tadi, karena mereka dianjurkan masuk ke rumah masing-masing atau di rumah Abu Sufyan atau di Masjidil Haram. Kalau di Masjidil Haram udah aman. Memang kewajiban untuk menjaga supaya tanah haram itu tetap dimuliakan dan jangan sampai ada pertumpahan darah. Cuman tahun 79 itu pernah terjadi juga itu. Ada penyerangan tahun 79. Saya belum lahir itu. Tahun 79 itu dari mulai kira-kira mulai bulan November, 20 November sampai 4 Desember itu Masjidil Haram dikepung oleh pemberontak. Namanya kalau nggak salah Juhaiman bin Muhammad. Ini memang pemberontak yang ngaku-ngaku dia itu Imam Mahdi. Nah, kemudian itu diatasi oleh tentara Mekah saat itu, oleh tentara Arab saat itu, dan selesai. Tapi terjadi juga pertumpahan darah. Harusnya nggak boleh terjadi. Ya, gimana caranya supaya negosiasi harusnya tidak boleh terjadi. Karena ini perintahnya. Mathabatan linnasi wa amna. Jadikan sebagai tempat yang aman. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah oleh kalian min maqami Ibrahim, tempat berdirinya Ibrahim, kalian jadikan musallan sebagai tempat sholat. Qoma yakumu, tempat berdirinya itu namanya makom, pakai qaf. Makom itu tempat berdiri atau kadang-kadang disebut juga dengan tempat atau kedudukan. Makom, beda makom. Saya sama Bang Ajis beda makom misalnya, beda kedudukan. Atau makom, tempat berdiri. Kenapa disebut makom? Karena disitulah tempat berdiri Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah. Itu namanya makom Ibrahim. Kalau kita ke Masjidil Haram itu ada bangunan yang itu namanya makom Ibrahim. Di situ tempat Nabi Ibrahim berdiri ketika membangun Ka'bah dengan anaknya yaitu Nabi Ismail. Allah perintahkan di sini, wahai orang-orang mukmin, jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim atau makom Ibrahim sebagai tempat sholat. Nanti ada yang menafsirkan bahwa ini adalah perintah untuk seseorang yang sedang haji atau umroh. Orang yang sedang haji atau umroh sedang tawaf, maka setelah dia tawaf maka sunnah tawaf. Di mana sholatnya? Di belakang makom Ibrahim. Di belakang makom Ibrahim. Ruwiya an Sa'id bin Jubair an Ibni Abbasin
Diriwayatkan dari Said bin Jubair dari sahabat Ibnu Abbas, anna Ibrahim alaihissalam, sungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam, kana yabnal baita, ada Nabi Ibrahim itu membangun Baitul Haram, wa Ismailu, dan juga Nabi Ismail, wa Ismailu, dan bermula Nabi Ismail itu yunawiluhu al-hijarata, yunawiluhu memberikan Nabi Ismailhu kepada Nabi Ibrahim al-hijarata akan batu, wa yakulani, dan keduanya berkata, Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, ya Allah terimalah dari kami, sesungguhnya engkau as-samiul alim, zat yang maha mendengar dan maha mengetahui. Falam martafa'al bunyanu, maka ketika sudah mulai tinggi al-bunyanu bangunan, maksudnya Ka'bah, wa dha'ufa Ibrahimu, dan lemahlah, capek, lelah siapa Ibrahimu, Nabi Ibrahim, amnwat ila hijarati, dari meletakkan batu, qoma ala hajarin, maka berdirilah Nabi Ibrahim ala hajarin, di atas satu batu, wa huwa, dan batu itu maqamu Ibrahima, adalah tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini yang dimaksud Nabi Ibrahim berdiri setelah selesai, setelah bangunan sudah mulai tinggi, Nabi Ibrahim kemudian diam dan berdiri di situ. Dua orang saudara waktu itu, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Menurut riwayat yang barusan kita baca, Nabi Ibrahim ini yang membangun, terus Nabi Ismail yang ngoper batunya. Jadi yang ngambil batu itu Nabi Ismail anaknya. Kemudian yang mendirikan, yang kemudian membangun, menyusun itu adalah Nabi Ibrahim. Nah, setelah sudah mulai tinggi bangunan Ka'bah itu, kemudian Nabi Ibrahim berhenti dan berdiri di sebuah batu. Nah, batu itu kemudian sekarang dijadikan satu titik, satu tempat bersejarah yang namanya tempat berdirinya Nabi Ibrahim, yaitu Maqam Ibrahim. Naam. Wa qara Abdu Katsirun wa Abu Amrin wa Hamzah wa Asim wal Kisai wattakhidhu bikasril kha'i ala sigatil amr, ittakhidhu, jadikanlah. Jadi dibacanya dengan kha berkasrah, dibacanya jadikanlah oleh kalian. Qala Qatadah wa Sudiyyu, umiru ayyusallu indahu, diperintahkan mereka orang-orang mukmin ayyusallu indahu, agar mereka salat indahu, di sisi makam Ibrahim. Wa ala hada, dan atas pendapat ini, fahadhil jumlatu kalamun i'taradha fi khilali dzikri qissati Ibrahim alaihissalam, maka ungkapan ini adalah merupakan kalam mu'taridah. Kalam mu'taridah itu adalah pembicaraan yang sifatnya itu nengah-nengahin antara satu tema dengan tema lain. Jadi antara satu tema yang belum selesai, tahu-tahu ada jumlah ini, tahu-tahu ada kalimat ini, namanya jumlah mu'taridah. Fakanahu ta'ala qala, maka seolah-olah Allah berkata, wa id ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna, dan ingatlah ketika kami jadikan Baitul Haram sebagai tempat kembali manusia dan kami jadikan tempat yang aman. Wattakhidhu, nah ini jumlah mu'taridahnya, wattakhidhu, dan orang-orang mukmin jadikanlah antum, engkau ya umat Muhammadin, wahai umat Muhammad, jadikanlah mimma qami Ibrahima, dari tempat berdiri Ibrahim, jadikan musollan, tempat sholat. Musollan itu tempat sholat. Wa takdiru anna lamma syarrafnahu, sungguhnya kami, ini takdirnya, sungguhnya kami ketika kami memuliakan akan Baitul Haram, wa wasafnahu bikaunihi mathabatal linnas, dan kami sifati Baitul Haram menjadi tempat kembalinya manusia, wa amnan, dan tempat yang aman, fattakhiduhu qiblatan li anfusikum, maka jadikanlah oleh kalian orang-orang mukmin Baitul Haram kiblatan, sebagai kiblat, li anfusikum, untuk diri kalian. Jadi Allah sedang menceritakan Nabi Ibrahim membangun Ka'bah dengan Nabi Ismail. Belum selesai, terus tahu-tahu ada wattakhidhu mim maqami Ibrahima musalla. Ingatlah ketika kami, firman Allah, ingatlah ketika kami jadikan Baitul Haram sebagai tempat kembali manusia dan tempat yang aman. Kalian jadikan itu tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat sholat. Nanti dilanjutin lagi, dan kami perintahkan Ismail dan Ibrahim, namanya jumlah mu'taridah. Perintah ini, perintah jadikanlah tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat sholat, namanya jumlah mu'taridah, jumlah yang menyela-nyela antara satu tema yang belum selesai. Maksudnya bagaimana?
Iya, kata Allah, kami udah utamakan Baitul Haram, kami udah utamakan Ka'bah, kami udah sifati sedemikian bahwa Ka'bah itu, bahwa Baitul Haram itu tempat kembali manusia, tempat yang aman. Maka mbok ya kalian itu orang-orang mukmin umatnya Muhammad, jadikan itu sebagai kiblat kalian. Betapa kami jadikan Ka'bah, kami jadikan Baitul Haram, kami jadikan Masjidil Haram itu sebagai tempat yang mulia, maka kalian juga jadikan itu sebagai kiblat kalian. Ini yang namanya kiblat, tempat kita madep sholat sana. Jadi madepnya madep kiblat semua. Ya, mau orang Banten kayak Bang Ajis, mau orang Wetan misalnya, siapa orang Wetan sini? Ya, semuanya madepnya sama. Semuanya orang Kidul, Mas Rasjo, semuanya madepnya madep kiblat semua. Memang dalam fikih itu, saudara, istiqbalul kiblah sholat itu harus istiqbalul kiblah, harus menghadap kiblat. Ini ada beberapa kaul pendapat. Yang pertama, yang paling longgar itu adalah pendapatnya Imam Malik. Pendapatnya Imam Malik itu untuk orang yang tidak melihat Ka'bah, hanya untuk orang yang tidak melihat Ka'bah, maka itu cukup mengarah ke sana, cukup mengarah ke daerah yang namanya Mekah gitu aja. Contoh di Ka'bah begini ya. Ka'bah, ada orang di sini, nggak perlu persis banget di Ka'bahnya, asal dia udah berdiri gini aja, udah ngarah gini aja, nggak perlu tepat banget, nggak apa-apa. Menurut Imam Malik, ini untuk orang yang nggak melihat Ka'bah ya, kayak kita yang jauh. Tapi kalau yang orang dekat semuanya sepakat, kalau orang yang melihat Ka'bah maka harus menghadap Ka'bah benar. Ya, sholat di saf ke-5 Masjidil Haram. Yang lihat Ka'bah ya harus sana, nggak boleh nengok ke sebelahnya. Cewek Turki, cakep-cakep banget, cewek Turki kan. Ketutup. Nggak perlu bongkar masjid. Makanya doang. Nggak perlu bongkar masjid, betul Ustaz. Itu menurut mazhab Imam Malik. Mazhab Imam Hanafi juga gitu. Memang yang paling ketat adalah mazhab Imam Syafi'i. Untuk orang yang tidak melihat Ka'bah itu ya tetap harus menghadap Ka'bah itu. Tetap harus menghadap Ka'bah, mengarah ke Ka'bah itu. Mustaqbilal kiblah itu maksudnya harus mengarah kepada Ka'bah. Lah kan gimana, kan nggak ngelihat, kan nggak bisa ngelihat. Yang namanya fikih itu adalah tempat, apa istilahnya itu, madinatul hukmi. Jadi hukum yang memang isinya itu adalah dugaan-dugaan. Semua fikih itu seperti itu. Seperti contoh ayat seperti ini. Wamsahu biru'usikum faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu karena memang semuanya adalah madinatul hukmi atau hukum yang sifatnya dugaan dari ayat yang sama, maka wudhunya Imam Malik dengan wudhunya Imam Syafi'i beda. Karena memang masih duga-duga semuanya. Yang tahu persis siapa? Ya Allah. Orang itu ayat Allah. Nah, begitu juga dalam menentukan tadi arah kiblat. Menentukan arah kiblat itu tidak perlu harus benar-benar persis sehingga rombak masjid, kata Haji Nasir. Jadi proposal lagi. Kalau gitu bongkar lagi, proposal lagi. Diuyak-uyak lagi. Cukup di ini aja kalau emang ya percaya sama teknologi misalnya. Cukup ditarik garis aja, bikin apa namanya, karpet, ya bikin sok baru semacam garis, begitu aja, nggak usah dirombak lagi. Toh kalaupun nggak sama persis tadi, semua tuh zon. Ada satu kaidah gini hadirin. Yang penting nggak hujan ya saya. Kalau hujan usah nyari ini gitu. Sebelah sono metan sama kulonnya. Kalau mataharinya nggak ada, kalau hujan. Oh, enggak, sekarang udah nggak pakai gitu. Teknologi kan namanya gitu. Udah nggak pakai gitu. Yustaghfaru fid dawam ma la yustaghfaru fil ibtida. Itu kaidahnya. Apa yang terjadi pada saat sudah terlaksana
itu diampuni, tidak sebagaimana sesuatu yang terjadi sejak dari awal. Maksudnya begini, ada orang misalnya sholat jamaah, dia sholat jamaah memang dari awal itu sebenarnya antara dia dengan, ini bukan di masjid, antara dia dengan imam itu pintu sebenarnya udah dibuka. Kalau di masjid gak ada masalah, ini pintu udah dibuka. Di tengah-tengah sholat ketiup angin itu pintu tutup. Ini aturannya kalau dalam jamaah seperti ini nggak sah, karena dia tidak melihat imam, tutup. Nah tapi ini yuktafaru fid dawa malah yuktafaru fid tidak, karena dari awal dia sudah tutup, sudah dibuka, tapi di tengah-tengah terjadi seperti itu diampuni, nggak apa-apa. Begitu juga dari awal orang tua kita udah bikin langgar, orang tua kita udah bikin masjid segitu lempengnya, nggak usah dirombak, maka apa yang tidak diampuni sejak awal itu bisa diampuni kalau memang terjadinya saat di tengah-tengah peristiwa atau di tengah-tengah ibadah. Itu masalah menghadap kiblat. Jangan di masjid ya. Iya, menghadap kiblat, jadikanlah Ka'bah itu sebagai kiblat untuk sholat kalian. Lalu mana tadi itu? Wa qara'a Nafi. Wa qara'a Nafi wa Ibnu Amir, dan membaca Imam Nafi dan Ibnu Amir wattakhadhu bi fathil kha, dibacanya wattakhadhu bi fathil kha ala sigatul madi, untuk sigat madi. Fa huwa ikhbarun an waladi Ibrahim. Ini adalah sebuah kabar, informasi tentang anak atau keturunannya Ibrahim. Innahum, sungguhnya keturunannya Ibrahim, ittakhadhu, menjadikan mimma qawmi, dari tempat berdirinya Nabi Ibrahim, menjadikan musollan sebagai tempat sholat. Ada yang baca wattakhidhu mimma qawmi Ibrahim musolla, ini di mushaf-mushaf kita ini. Tapi ada juga yang baca wattakhadhu mimma qawmi Ibrahim musolla, jadi fiilnya fil madi. Ini menceritakan bahwa mereka, anak cucunya Ibrahim, menjadikan tempat berdirinya Ibrahim sebagai tempat sholat. Artinya ya, umat Nabi Muhammad menjadikannya sebagai kiblatnya. Wa ahidna ila Ibrahim, dan kami perintahkan kepada Ibrahim wa Ismail, dan kepada Ismail, ay amarnahuma, maksudnya kami perintahkan kepada keduanya, antahira, untuk membersihkan, agar kalian, antahira, agar hendaklah kalian berdua membersihkan, baitia, akan rumahku, bi an assasahu, bi an asisahu, enaknya asisa, jadi fil amar, asasa yu asisu, asis. Nah kalau untuk tafniyah asisa, asisahu ala taqwa, kalian berdua hendaklah mendasarkan atau hendaklah membangun Ka'bah ala taqwa, atas dasar takwa. Wakilah, dan dikatakan maknahu arifa, maksudnya arifa, perkenalkanlah oleh kalian berdua annasa, manusia, perkenalkan bahwa anna baitiya, sesungguhnya rumahku ini, tuhratun lahum, adalah sesuatu yang bisa mensucikan mereka, mata hajjuhu, ketika mereka mengunjungi baiti, rumahku, wazaruhu, dan mengunjungi, sama zaru, mengunjungi bait, wa aqamu fihi, dan mukim di sana, mukim di bait. Lit-ta'ifina, untuk orang-orang yang tawaf, wal akifina, dan orang-orang yang berdiam diri atau mukim di Mekah, war ruk'i sujud, dan untuk orang-orang yang rukuk dan sujud. Jam'u raki'in wa sajidin, ini jamannya raki', jamannya orang yang sujud, rukuk, wa sajidin, dan orang yang sujud. Wa'idna, lanjutan ayat ini, kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, wahai Ibrahim Ismail, bersihkan rumahku, untuk orang-orang yang tawaf, untuk orang yang tinggal di Mekah atau Tanah Haram, dan untuk orang-orang yang pada ruku dan pada sujud, maksudnya orang yang lagi salat. Memang hadirin, di innallaha yanzilu mi'atan wa ishrina rahmatan, sesungguhnya Allah menurunkan 120 rahmat di Tanah Haram itu, di Baitullah. 120 rahmat ini yang 60 untuk orang yang tawaf.
Kemudian 40 untuk orang yang sholat, jadi berapa tuh? 100. 20 untuk orang yang diem aja, tengok-tengok kalau orang Jawa bilang, ngelihat doang maksudnya, bukan dagang, ngelihat Ka'bah maksudnya. Dia di masjid nggak tawaf, di masjid juga nggak sholat, tapi dia mandang Ka'bah ya, Allah kasih 20 rahmat. Mandang Ka'bah aja 20 rahmatnya. Kalau sholat 40 dapat rahmat Allah. Kalau tawaf itu lebih besar lagi, yaitu 60 dapat rahmat Allah. Kalau semuanya mau dia laksanakan, dapat semua 120. Walaupun nanti ada yang lebih utama afdoliyah untuk orang yang mukim di sana, itu lebih utama sholat dibanding tawaf. Tapi untuk kita orang yang pendatang atau orang yang memang niat umrah atau haji, itu lebih utama tawaf dibanding sholat. Itu tadi 60 dibanding 40. Fal muradu bit thaifina man yaksidul baita hajjan aw mu'tamiran fayatufu bihi. Yang dimaksud dengan orang tawaf itu adalah orang yang mengunjungi Baitul Haram, Baitullah hajjan sebagai orang yang haji, aw mu'tamiran atau orang yang umrah. Fayatufu bihi, maka kemudian dia tawaf mengelilingi bihi dengan Baitullah. Wabil akifi, yang dimaksud dengan akifin orang yang diam, man yuqimu hunaka, yaitu orang yang mukim hunaka di sana, wa yujawiru, dan berdekatan atau bertetanggaan dengan Baitullah yang ada di sekitar sana, yang ada di sekitar tanah haram. Ada ukurannya memang. Kalau kita sampai di Makkah itu kan dari Jeddah misalnya, Jeddah itu belum tanah haram, belum nanti ketika kita naik bis, kemudian ada beberapa kilometer dari perjalanan sana, nanti ada itunya, ada tandanya di situ, masuki tanah haram. Ya, jadi ada tandanya, dan itu yang disebut dengan tanah yang dimuliakan. Syekh Nawawi Banten, semasa beliau di sana kan beliau memang saat itu sempat mufti, menjadi orang yang memberikan fatwa di Mekah, mufti Mekah, termasuk juga orang yang seluruh pelajar-pelajar dari seluruh dunia itu ngaji kepada Syekh Nawawi Banten. Itu selama di tanah haram, termasuk tanah haram itu di Madinah. Selama di Madinah itu Syekh Nawawi Banten itu, kalau ini di Madinah bukan di Makkahnya, beliau kalau pengen buang air keluar dulu dari tanah haram. Jauh itu, kira-kira ya puluhan kilometer keluar dulu dari tanah haram. Kenapa? Karena hormatan, menghormati tanah yang di dalam tanah itu, tubuh mulianya Nabi Muhammad dipeluk. Itu saking hormatnya, saking takzimnya. Karena di situ adalah tanah di mana jasad Rasulullah itu dikuburkan di sana, maka keluar dulu dari tanah haram. Itu Syekh Nawawi Banten. Kalau guru saya Syekhna Allahyarham Kiai Khalil Bisri, pesan-pesan sih untuk kita yang punya anak nih, kalau belajar di Mekah jangan lama-lama. Jangan lama-lama, setahun 2 tahun cukup dah. Kalau kelamaan nanti nggak ngajeni Ka'bah. Nggak ngajeni Ka'bah tuh, jadi Ka'bah udah biasa aja ngeliat Ka'bahnya jadinya, nggak ngajeni. Sama kayak kita ngeliat Monas biasa aja kan ya, biasa aja, jadi sembarangan. Makanya jangan lama-lama, nanti nggak nganggap Ka'bah itu sebagai sesuatu yang aji. Nggak ngajeni Ka'bah tuh nggak menganggap sesuatu yang mulia, karena udah keseringan. Ya, begitu juga orang yang keseringan ke sana, takutnya nggak ngajeni Ka'bah. Apalagi kalau keseringannya ya karena bisnis ya. Bang Ajis yang ngomong ya, takutnya nggak ngajeni Ka'bah. Kemudian di sini yang dimaksud dengan orang yang tawaf adalah orang yang haji atau umroh kemudian tawaf di sana. Yang dimaksud dengan orang akifin adalah orang yang mukim di sana. Wabil ruk'i sujud, dan yang dimaksud dengan orang yang ruku dan sujud, man yusalli hunaka, adalah orang yang salat di sana. Qala Athaun, berkata Imam Atha, ya Atha ini ada nih. Fa idza kana syakhsu taifan, maka ketika ada seorang itu tawaf, fa huwa minat taifin, maka dia termasuk golongan taifin yang ada di ayat sini. Wa idza kana jalisan, kalau dia hanya duduk-duduk aja, fa huwa minal akifin, maka ini termasuk orang yang akifin, enggak sholat, enggak tawaf juga akifin.
Wa idza kana musallian, dan apabila dia musallin, orang yang salat, fahuwa minar ruk'i sujud, maka dia termasuk orang yang ruku dan sujud. Tsumma idza fassarna at-taifina bil ghuraba, kemudian jika kita menafsirkan orang-orang yang tawaf itu dengan orang-orang asing, maksudnya yang datang ke Mekah bukan penduduk Mekah, fahinaidin, maka di sini tadullul ayatu, menunjukkanlah apa ayat ini menunjukkan ala anna tawafa, bahwa sungguhnya tawaf lil ghurabai, untuk orang kampung dukuh dan orang ceger. Ghuraba itu orang asing, maksudnya orang sana. Sungguhnya tawaf itu afdalu, lebih utama, minas sholati, ketimbang sholat. Yang datang ke sana umroh, yang datang ke sana haji, memang bukan asli orang Mekah, maka ketika sampai Masjidil Haram itu lebih utama tawaf dibanding sholat. Banyakin tawafnya maksudnya dibanding banyakin sholatnya. Kebalikannya, orang yang memang udah tinggal lama di sana, banyakin sholat. Orang yang tinggal lama di sana banyakin sholat. Ini hukum bisa berubah sesuai dengan orangnya. Ruwiya an Ibnu Abbasin wa Mujahidin wa Athain anna tawafa li ahli amsar. Ini sabda Rasulullah, ada satu riwayat bahwasanya tawaf untuk penduduk kota-kota, maksudnya selain Mekah, tawaf itu untuk penduduk selain Mekah afdalu, lebih utama. Wassolatu, dan bermula salat di ahli Makkah, untuk penduduk Mekah afdalu, itu lebih utama. Ini hadisnya, untuk penduduk Mekah salat lebih utama. Tapi untuk orang yang datang kota-kota selain Mekah, maka tawaf itu lebih utama. Ini pendapat, ini sabda Nabi, ini bukan pendapat, ini sabda Nabi. Wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hada baladan amina, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah tarif asli kita lanjutkan minggu depan aja ya. Iya. Ya, minggu depan ya. Dikurangin saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.